Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan untuk distribusi penyampelan. Pada bahasan kali ini kita akan melihat bahwa sampel ini juga selain dia berdistribusi Z, distribusi T, dia juga bisa berdistribusi yang disebut dengan Q kuadrat. Atau kalau misalnya dalam buku kalian di Walpole disebut chi-square. Oke, baik, apa yang dimaksud dengan Q kuadrat? Jadi untuk distribusi Q kuadrat secara matematis di sini suatu variabel random X disebut memiliki distribusi chi-square saat dia memiliki parameter V. V itu sama seperti yang kita bahas pada distribusi T, yaitu derajat kebebasan. Ini untuk fungsi distribusi probabilitasnya. Rataannya itu sama dengan V dan variansinya adalah 2V. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan suatu sampel memiliki distribusi chi-square atau Q kuadrat? Nah, kita lihat di sini. Poin analisis pada materi atau pada distribusi sebelumnya adalah kalian ingin mencari, saya perlihatkan yang sebelumnya, misalnya untuk distribusi T, di sini poin analisisnya adalah rataan sampel. Dan sekarang ketika kita berbicara distribusi chi-square, di sini distribusi dari penyampelannya adalah yang menjadi poin analisis adalah variansi sampel. Nah, jadi yang ingin kalian ukur atau yang suatu statistik dari chi-square didapatkan saat kalian melihat dari variansi sampel. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya jika kita kembali ke proses pengambilan data untuk ilustrasi yang ini. Nah, di sini yang akan menjadi poin analisis kalian adalah statistik, ini adalah X bar. Nah, tetapi di sini kalian juga tentunya bisa mencari nilai S dari, atau S kuadrat dari si sampel. Jadi S kuadrat yang pertama bisa berapa, S kuadrat yang kedua bisa berapa, dan seterusnya. Di sini kalian bisa mendapatkan nilai variansinya. Gitu. Nah, nilai variansi dari setiap proses sampling ini akan memiliki distribusi. Yang mana distribusinya adalah distribusi yang tadi kita sebutkan bahwa distribusinya adalah distribusi chi-square. Jadi saat kalian memiliki populasi berdistribusi normal, dengan variansi yang diketahui, kalian melakukan sampling random sebesar N, tapi yang menjadi poin analisis kalian adalah variansi sampel. Gitu. Jadi kalian melihat misalnya N-nya itu sama dengan 15, nah kemudian data ke-1 sampai data ke-15 kalian dapatkan, dan yang kalian cari di sini adalah nilai S kuadratnya. Nah, si nilai statistik S kuadrat ini dia memiliki distribusi chi-square. Distribusi chi-square dilambangkan dengan X besar kuadrat, atau di buku kurang lebih ini. Jadi ini yang disebut dengan chi dari bahasa Yunani gitu. Jadi di sini kalian melihat chi-square-nya berapa. Nah, nilai chi-square ini didapatkan dari N-1, jadi jumlah data yang kalian ambil dikurangi 1, berarti N-1 ini adalah degree of freedom, jangan lupa. Dikali S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, dengan demikian di sini chi-square itu merupakan suatu statistik yang memiliki distribusi chi kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1. Yang mana di sini statistik chi-square didapatkan saat kalian menganalisis, sekali lagi, variansi dari sampel. Nah, pertanyaan dari saya adalah mengapa kalian sekarang mulai menganalisis variansi? Nah, pada dua sebaran data atau dua distribusi sebelumnya, yang kalian analisis adalah pemusatan data. Tapi sekarang yang mulai kalian analisis adalah penyebaran data. Hal ini lumrah terjadi. Gitu. Contoh pada kasus, misalnya kasus contoh sebelumnya terkait dengan mesin pensil. Di sini kalian ingin mendapatkan rata-rata pensil dengan ukuran sama dengan 10 cm.
ukuran 10 sentimeter jika kalian melakukan sampling, katakanlah samplingnya itu kalian dapat pensil dengan 5 sentimeter, 10 sentimeter, dan 15 sentimeter gitu. Tentunya di sini kalian akan mendapatkan rata-rata atau X-bar statistik dari sampel sebesar 30 dibagi dengan 3. Kalian akan mendapatkan rata-rata 10. Tapi apakah hasil ini yang kalian inginkan? Tentunya tidak gitu. Maka dari itu, yang ingin kalian analisis mungkin tidak tepat menggunakan rata-rata, tapi yang kalian gunakan adalah seharusnya standar deviasi atau nilai S atau nilai variansi atau range gitu. Yang biasanya itu yang kita gunakan adalah standar deviasi dan variansi. Sehingga di sini yang harus kita cek itu adalah mesinnya presisi atau tidak gitu. Berapa tingkat kepresisiannya gitu. Jadi kalian ingin ngecek bahwa sebaran datanya itu nggak boleh lebih dari 0,1 gitu. Misalnya, berarti range-nya itu ya dari sekitar 9,9 sampai 10,1 gitu. Nah, sehingga yang ingin dicek untuk nilai ini adalah nilai si variansinya gitu. Nah, dengan demikian kadang-kadang tidak begitu tepat kita melakukan distribusi penyampelan untuk rata-rata, tapi yang kita gunakan adalah variansi dari sampel. Nah, kurang lebih begini untuk kurva distribusi kebebasan, semakin tinggi data atau semakin tinggi derajat kebebasan, tentunya datanya akan semakin baik, semakin rendah itu tentunya akan semakin banyak uncertainty. Nah, ini. Dan untuk mendapatkan nilai chi-square atau nilai probabilitasnya dan nilai X-nya ini, nilai chi-square-nya, kalian bisa menggunakan tabel. Nah, di sini tabel distribusi chi-square atau chi kuadrat. Jangan lupa, kalian harus lihat dulu bagaimana penggunaan nilai di tabel distribusi ini. Nilai tabel distribusi ini secara ke bawah ada di derajat kebebasan atau degree of freedom, dan ke samping ini adalah nilai alfa. Dan lihat, probabilitas yang ditunjukkan adalah probabilitas sebelah kanan. Jadi kalian harus cek dengan benar nilai probabilitas yang kalian ceknya berapa. Berarti di sini, kalau misalnya kalian ingin mencari berapa probabilitas chi-square untuk nilai X kuadrat alfa dengan V, berarti di sini misalnya kalian ingin alfanya tuh, katakanlah nilai alfanya itu adalah di sini, misalnya kalian ingin memiliki probabilitas 0,9 gitu ya, alfa 0,9 dan V-nya derajat kebebasannya katakanlah 3, alfa sama dengan 0,9, V-nya sama dengan 3, berarti di sini 0,9, dan kalian memiliki nilai V-nya sama dengan 3, berarti kalian akan mendapatkan nilai chi-square-nya adalah 0,584. Nah, berarti nilai yang ininya itu adalah 0,584 dan nilai 0,095 tuh karena ini 0,9 ya berarti kemungkinan gambarnya di sini kan ya. Nah, di sini 0,584, di sini probabilitasnya dengan nilai sebesar alfa yaitu 0,9. Nah, ini hati-hati dalam melihat dan kalian melakukan proses interpretasi dari si tabel distribusi ini. Yang ini juga sama, tinggal kalian cari dan lihat nilai alfa dan nilai V-nya saja. Baik, sekarang kita coba satu contoh soal. Di sini kalian memiliki suatu nilai variabel random chi-square dengan parameter V sama dengan 4. Kemudian kalian ingin mencari berapa nilai chi-square dengan variabel random X kuadrat ini sehingga probabilitasnya di sebelah kanan 0,05. Berarti kalian ingin memiliki atau ingin mencari nilai, maaf gambarnya kurang representatif, namun ya bisa sedikit melihatkan bagaimana kita mendapatkan nilai chi-square-nya. Berarti kalian ingin mendapatkan nilai probabilitas 0,05 di sini, alfa sama dengan 0,05, kemudian di sini V-nya harus sama dengan 4, dan kalian ingin nyari nilai chi-square-nya di sini berapa. Oke, berarti kalian tinggal mensubstitusikan nilai V dan alfa ini kepada tabel. Berarti tabelnya di sini 0,05, kalian mendapatkan nilai tabelnya di sini, kemudian V-nya tadi ada 4. Berarti nilai yang bersesuaian adalah 9448. Berarti
disinilah nilai chi-square-nya. Di Excel, kalian silahkan coba untuk mendapatkan nilai chi-square dengan probabilitas 0,05 dan nilai derajat kebebasannya 4. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kalian ingin mencari nilai chi-square dengan probabilitas 0,05 tapi ke arah kiri. Nah, lihat di sini ke arah kiri berarti kalian ingin mendapatkan nilai chi-square di sekitar sini dengan probabilitas di sini sebesar 0,05. Nah, kembali ketika kita melihat dari tabelnya bahwa nilai chi-square yang ditunjukkan pada tabel adalah sisi sebelah kanan. Dan yang ingin kalian cari adalah sisi sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan distribusi chi-square dengan distribusi T. Tadi distribusi T ini distribusinya serupa dengan distribusi Z sehingga memiliki titik tengahnya 0. Tapi di sini titik tengah kiri dan kanannya tuh memiliki proporsi yang berbeda. Sehingga kalian tidak bisa menggunakan cara pada distribusi T. Berarti di sini untuk mendapatkan nilai 0,05 di sebelah kiri, maka kalian harus mencari nilai 1 min-nya gitu. Karena di sini ternyata ada nilai yang lebih besar yaitu 0,09. Berarti tadi kita punya alfanya ingin 0,05 tapi sebelah kiri, maka kita harus mencari nilai 1 min alfa yaitu 0,95. Oke. 0,95 kita dapatkan dari ini, dan tadi degree of freedom-nya 4. Berarti kita mendapatkan nilai 0,711 untuk nilai chi-square-nya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 0,711. Berarti tadi kurang dari 0,05, kalian ubah dulu si persamaannya, dan lihat dari tabel, jadi 1 min. Kemudian di sini kalian mendapatkan 1 min 0,05, 0,95, substitusikan 0,95 itu ke tabel, sehingga kalian mendapatkan nilai 0,711. Hal ini bisa kalian lakukan juga menggunakan Excel sesuai dengan rumus yang ada pada slide kalian. Dan silakan untuk kalian coba. Nah, sekarang di sini kita balik gitu. Bagaimana kalian ingin mengetahui probabilitas apabila kalian memiliki suatu nilai chi-square tertentu. Berarti dari sisi tabel, sisi grafik, nah di sini kalian punya grafik chi-square, di sini kalian punya degree of freedom-nya 4, kemudian di sini kalian cek. Kalian memiliki nilai chi-square-nya lebih besar dari 5, itu katakanlah 5 ada di titik ini. Kalian memiliki nilai chi-square sama dengan 5. Nah, berarti kalian ingin mencari probabilitas sebelah kanan di sini kan. Ini berapa probabilitasnya? Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara yang berkebalikannya dari apa yang kita coba di contoh 12 dan 11. Nah, di sini di tabel tidak tersedia, jadi kalian bisa melakukan interpolasi seperti yang kita bahas pada contoh distribusi T. Maka dari sini kalian cari nilai yang V-nya sama dengan 4 dulu, kita kembali dulu ke tabel. Di sini berarti kalian mencari V-nya sama dengan 4. Saya ganti warna, saya coba warnanya. Nah, V-nya 4 yang ini. Kemudian kalian cari nilai chi-square-nya yang sama dengan 5. Oke. Nah, nilai chi-square yang sama dengan 5 di jajaran yang 4, di antara 0,995 sampai 0,5 tidak kalian dapatkan, kalian cari pada halaman selanjutnya. Di sininya V-nya 4 kembali, kemudian kalian cari mana yang menghasilkan nilai sama dengan 5. Berarti di sini ada di antara 0,4878 dan 5,3. Berarti probabilitasnya ada di antara 0,3 dan 0,25. Silakan kalian lakukan interpolasi. Nah, di sini kalau misalnya tidak perlu melakukan interpolasi, kalian bisa memberikan atau mendapatkan persamaannya dari Excel sama dengan F distribution RT, jangan lupa rate tails, karena di sini kalian ingin mencari P chi-square lebih besar daripada 5, berarti di sini kalian ingin mencari probabilitas
5 di sebelah kanan, maka di sini adalah right tail, berarti istilah dalam tanda petik ekor sebelah kanannya lah intinya. Seperti itu. Jadi kalian mendapatkan nilai 0,2873. Jadi masuk akal seperti yang tadi kita hitung, berarti antara 0,3 dan 0,25 kan. Oke, baik. Selanjutnya di sini sama untuk yang negatif. Secara prinsip sama saja, gitu. Kalian tinggal cari satu min-nya, kemudian cari nilai probabilitas, atau kalian menggunakan Excel, lihat di sini tidak ada kata atau tidak ada rumus RT-nya, hanya F distribution-nya juga, tinggal kalian silahkan untuk dicoba. Nah, ini contoh soal atau contoh kasus yang lebih real. Mungkin tadi kita berbicara masalah manajer pabrik yang memproduksi pensil, yang mana pensil itu dihasilkan dari mesin. Nah, dia ingin mengetahui mesinnya tuh betul atau tidak memiliki kepresisian 0,01. Nah, di sini yang menjadi poin analisis dari variansi gitu, yang mana variansi memiliki distribusi chi-square. Nah, di sini untuk menguji dugaannya dicoba 5 sampel, dan sampelnya ternyata setelah dihitung hasilnya 0,02. Jika dianggap panjang pensilnya berdistribusi normal, dugaan manajer akan diterima apabila nilainya tuh di antara ini gitu. Nah, maksudnya di antara ini berarti si kepresisiannya ada di antara nilai chi-square 1 kuadrat dan chi-square 2 kuadrat. Di sini kita mengetahui tadi chi-square itu memiliki suatu nilai derajat kebebasan, dan di sini probabilitas untuk nilai kiri dan kanannya ada 0,025. Oke, sekarang kita cek apakah dengan nilai rata-rata, nilai variansi 0,02 dari sampel ini, dugaan manajernya itu sesuai atau tidak, atau bisa ditolak atau diterima. Nah, maka kita melakukan tadi, kita cek berapa nilai chi-square dengan nilai S kuadrat sama dengan 0,02. Maka di sini kalian langsung lakukan proses perhitungan, kalian cari nilai chi-square, yang mana tadi nilai statistik chi-square ini didapatkan dari n-1. Tadi kita memiliki nilai n-1-nya sama dengan, ini salah, seharusnya di sini 5 kurangi 1, berarti tadi n-nya 5 kurangi 1, 4. 4 dikali 0,02 sama dengan 0,08. Di sini sama dengan 0,08 dibagi 0,01, jadi hasilnya sama dengan 8. Nah, kemudian dari hasil 8 ini, kalian uji dari nilai tertinggi dan nilai terendah chi-square-nya. Jadi chi-square-nya ada di posisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan sesuai dengan tadi kriteria penerimaannya. Jadi diterima di antara nilai chi-square 1 dan chi-square 2 yang menyebabkan probabilitasnya 0,025. Maka di sini kita mencari untuk yang sebelah kiri, jangan lupa di 1 min, berarti di sini 0,975 dengan degree of freedom-nya 4. Didapatkan ini dari tabel, dan kita juga mendapatkan yang retails-nya. Sehingga di sini kita ketahui bahwa nilai dari chi-square sampel atau distribusi statistiknya dari si variansi itu nilainya 8, yang ada di antara chi-square yang satu dan yang kedua, sehingga di sini bisa diterima. Oke, jadi dugaan manajernya benar bahwa variansi dari si mesin itu 0,01. Oke, itu untuk distribusi chi-square. Nah, ada beberapa hubungan juga distribusi chi-square dengan distribusi normal baku misalnya. Nah, ini sederhana saja apabila kalian memiliki variabel random Z yang merupakan variabel random dengan distribusi normal baku, dan Z-nya itu saling independen, maka variabel random X atau kalian akan mendapatkan nilai variabel random X, yang mana nilai variabel random X ini berdistribusi chi-square dengan parameter V. Apabila kalian tadi memiliki suatu variabel random dengan yang saling independen dan berdistribusi normal baku, kemudian kalian jumlah kuadratkan atau sum square-kan. Jadi kalian semua variabel randomnya kalian kuadratkan, kemudian kalian jumlah. Kalian akan mendapatkan satu variabel X, yang mana variabel X ini akan berdistribusi chi-square.
Nah, di sini distribusi chi-square juga berhubungan atau memiliki hubungan dengan distribusi T. Nah, bagaimana hubungannya? Misalnya di sini kalian memiliki variabel random Z yang berdistribusi normal baku, jadi kalian punya satu set variabel random Z berdistribusi normal baku, kemudian di set yang lainnya lagi, kalian memiliki variabel random Y yang memiliki distribusi chi-square dengan parameter V, dan saat Z dan Y itu saling independen, kalian akan mendapatkan variabel random T. Variabel random T didapat dari variabel random Z dibagi dengan akar dari Y dibagi V. Nah, variabel random T ini, dia akan berdistribusi T dengan parameter V. Jadi kurang lebih seperti itu hubungan antara chi-square dengan distribusi Z dan distribusi T. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.